Pernahkah Anda berdoa, menumpahkan jiwa Anda, bahkan mungkin meneteskan air mata, dan tiba-tiba kucing Anda mendekat? Mungkin itu menggosok kaki Anda, melompat di pangkuan Anda, atau bahkan meletakkan kaki dengan lembut pada Anda. Apa yang akan terjadi jika saya memberitahu Anda bahwa momen ini bukan hanya kebetulan, tidak hanya hewan peliharaan Anda yang penuh kasih sayang? Apa yang akan terjadi jika pada saat yang tepat itu, tabir antara surga dan 30 menipis, dan pencipta alam semesta menggunakan tubuh kecil dan berbulu untuk memperpanjang dan menyentuh Anda, mempersiapkan, dicintai, karena apa yang Alkitab ajarkan tentang bentuk-bentuk Allah, dikombinasikan dengan pengalaman sehari-hari, mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Ketika seekor kucing menyentuhnya saat berdoa, itu bisa menjadi kehadiran yang hidup dan pernapasan dari kenyamanan surgawi yang memasuki ruangnya. Anda akan menemukan bahasa yang tersembunyi dari komunikasi ilahi yang akan selalu mengubah cara Anda melihat momen paling intim Anda dengan Tuhan. Bersiaplah untuk membuka makna rahasia di balik pertemuan suci ini. Wahyu yang menjanjikan, tidak hanya untuk memahami, tetapi juga kedamaian yang nyata dan konfirmasi iman Anda. Sekarang, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Josh, bukankah kucing saya membutuhkan? Bukankah ada gangguan untuk berbicara dengan Tuhan? Dan ya, di permukaan, Anda bisa merasa seperti itu. Tapi mari kita lihat lebih dalam, melalui lensa iman. Alkitab penuh dengan contoh-contoh bagaimana Tuhan bekerja dengan cara misterius, menggunakan hal yang tidak terduga untuk mengomunikasikan kebenaran yang mendalam atau menawarkan kenyamanan. Pikirkan, bagaimana Yesus Kristus sering menggunakan perumpamaan, hal-hal sehari-hari yang sederhana, untuk menjelaskan misteri terdalam kerajaan. Jika Tuhan dapat menggunakan semak yang terbakar, atau keledai, atau bahkan batu yang sama untuk berteriak, mengapa Dia tidak bisa menggunakan makhluk yang Dia ciptakan, makhluk yang tinggal di rumahnya dan berbagi momen tenangnya, untuk berpartisipasi dalam persekutuan sucinya? Ketika kucing Anda mendorong tangan Anda atau menikam dada Anda saat Anda berdoa, Anda tidak perlu menariknya bintang dari Tuhan. Berpotensi Tuhan mengintegrasikan bintang untuk dirinya sendiri. Bintang pada saat yang sama mengenali doa Anda, mengatakan, "Saya melihat Anda, saya mendengarkan Anda." Dan di sini ada pernyataan nyata, lembut dan keriting dari kehadiran saya. Ini bukan gangguan, itu adalah undangan. Undangan untuk mengenali kasih Tuhan dengan cara yang mungkin tidak ia harapkan, memperkuat imannya dengan menunjukkan bahwa ia benar-benar bintang di mana-mana bintang, bahkan dalam sentuhan lembut hewan peliharaannya. Ini adalah pengingat bahwa doa bukan hanya kata-kata yang dikirim, tetapi interaksi yang dinamis, dan kadang-kadang Tuhan merespons dengan cara yang menantang pemahaman konvensional kita. Mungkin mengirim utusan berbulu dari ciptaannya untuk menegaskan percakapannya dengan Yesus Kristus. Tindakan sederhana ini menjadi tanda yang terlihat. Penguatan perjalanan iman Anda, perubahan perspektif ini mengubah segalanya, bukan? Dibutuhkan apa yang tampak mengganggu dan mengubahnya menjadi berkat. Titik kontak yang nyata untuk iman Anda. Alih-alih membuat frustrasi atau mencoba menjauhkan binatang itu, Anda dapat memilih untuk melihatnya sebagai manifestasi dari kasih Allah di sekitar Anda, bahkan pada saat yang intim dengan Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan adalah cinta, dan cinta mengekspresikan dirinya dengan cara yang tak terhitung banyaknya. Mungkinkah ini salah satu cara yang tenang dan bersahaja yang Tuhan mengingatkan Anda bahwa Dia ada di sana, hadir di rumah Anda, menyaksikan pengabdian Anda? Itu mensyaratkan bahwa iman melihat melampaui yang jelas, untuk menafsirkan irisan atau dorongan lembut sebagai lebih dari sekadar perilaku hewan. Ini adalah tentang mengenali bahwa Tuhan sering tidak berbicara dalam guntur dan sinar, tetapi dengan suara yang kecil dan diam, atau mungkin dalam bobot lembut kucing di pangkuan Anda, mendengkur di dada Anda saat berbicara dengan Yesus Kristus. Ini adalah pelajaran mendalam tentang kerendahan hati dan keterbukaan. Memahami bahwa Tuhan dapat menggunakan apapun yang Dia pilih untuk mempublikasikan kehadirannya dan memperkuat imannya. Ini tidak antropomorfisasi hewan dengan cara yang konyol. Ini adalah spiritual saat ini, mengenali potensi ilahi dalam semua ciptaan Allah. Ini menumbuhkan iman yang lebih dalam, yang melihat Tuhan, tidak hanya dalam mukjizat-mukjizat besar yang dijelaskan dalam Alkitab, tetapi dalam duniawi, dewa sehari-hari dan yang ditempatkan dewa berbulu dalam hidup Anda. Ini misteri yang indah,
Bagaimana Tuhan bahkan dapat menggunakan hal-hal yang paling tidak terduga untuk mendekati Dia dan memperkuat hubungan kita dengan Yesus Kristus. Interaksi harian ini menjadi pengingat hidup bahwa rahmat dan kehadiran Tuhan tidak terbatas pada tempat atau ritual tertentu. Mereka terjalin dalam jalinan kehidupan kita, terlihat oleh mereka yang memiliki iman untuk dilihat. Ini adalah dorongan yang tidak bintang jauh bintang dari doa Anda, tetapi dorongan lembut bintang lebih dalam bintang untuk memahami imanensi Tuhan, kedekatannya. Dia berbicara kepada Tuhan yang pengasih, yang menggunakan hal-hal sederhana dan akrab untuk menegaskan perjalanan imannya. Ketika dia mendekati dan mendekati hewan peliharaannya, cobalah untuk melihatnya melalui lensa ini. Lihatlah bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai pernyataan Allah yang tenang, tanda nyata bahwa Anda tidak sendirian pada waktu itu, bahwa Yesus Kristus menyertai Anda, dan bahwa ciptaannya berpartisipasi dalam masa sakral Anda. Ini adalah tentang melatih mata spiritual Anda untuk melihat Tuhan di mana-mana, memperkuat kebenaran yang ditemukan dalam Alkitab bahwa Tuhan ada di mana-mana, selalu dekat dengan mereka yang memohonnya dalam iman, dan prinsip ini, teman saya, melampaui hanya hewan peliharaan. Ini adalah tentang menumbuhkan hati nurani, sebuah persiapan, melihat tangan Tuhan dalam pekerjaan dengan cara yang tak terhitung banyaknya ketika Anda menumpahkan hati Anda ke arahnya, terutama menangis. Mungkin itu adalah ayat spesifik dari Alkitab yang terlintas dalam pikiran dengan kejelasan yang mengejutkan tepat ketika Anda sangat membutuhkannya. Mungkin itu adalah panggilan telepon yang tidak terduga dari seorang teman yang hanya mengatakan, "Aku hanya memikirkanmu." Atau kedamaian yang tiba-tiba dan santai yang menyerat Anda di tengah badai emosi Anda. Ini bukan hanya kebetulan bagi orang beriman. Saya pikir mereka adalah dorong ilahi. Tindakan kenyamanan yang terlihat, yang diatur oleh Tuhan, menyatakan bahwa teriakan mereka didengar dan diakui. Ini adalah manifestasi nyata dari janji Anda untuk dekat dengan hati yang hancur. Iman-iman ini adalah tentang belajar untuk membedakan sidik jari ilahi ini, mengakui bagaimana Allah secara aktif melibatkan hidupnya, menghiburnya melalui kehadiran Yesus Kristus, kadang-kadang begitu sederhana sehingga Dia bisa merindukan mereka jika Dia tidak mencari. Alkitablah yang mengingatkan kita bahwa belas kasihan Tuhan adalah hal baru setiap pagi, dan kadang-kadang belas kasihan itu tidak datang bukan dalam iklan yang menggelegar, tetapi dalam tanda-tanda yang tenang dan pribadi yang berbicara langsung dengan roh mereka. Ketika Anda membiarkan diri Anda terbuka untuk kemungkinan ini, iman Anda semakin dalam. Anda mulai melihat cinta dan kepedulian Allah terjalin dalam permadani keberadaan sehari-hari Anda, menegaskan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian, terutama di saat-saat Anda yang lebih membutuhkan dan lebih rentan. Ini memperkuat kebenaran bahwa Allah terlibat erat dalam perjuangan Anda, dan bahwa Yesus Kristus memahami rasa sakit Anda. Jenis kesadaran ini mengubah segalanya, mengubah momen-momen yang bisa dikesampingkan sebagai hal sepele dalam pernyataan mendalam tentang pengetahuan intim Allah tentang Anda. Ini tentang melatih mata rohaninya untuk melihat melampaui yang jelas, memahami bahwa penghiburan yang dijanjikan dalam Alkitab tidak selalu memanifestasikan dirinya dengan mudah. Iman Anda adalah lensa yang melaluinya Anda memahami aktivitas ilahi ini. Terkadang, respons Tuhan bukanlah intervensi yang dramatis, tetapi ketenangan yang lembut disampaikan melalui dunia di sekitar Anda, melalui kehadiran makhluk mereka. Ini mengajarkan Anda untuk lebih mempercayai, mengetahui bahwa Yesus Kristus berjalan bersama Anda melalui setiap lembar, dan bahwa orkestra Allah bahkan detail terkecil dari kebaikan Anda. Ini adalah pelajaran yang kuat tentang kerendahan hati, mengakui bahwa metode Tuhan jauh di luar pemahaman manusia kita, tetapi selalu selaras dengan kebutuhan kita. Anda belajar untuk memperhatikan saat-saat yang halus, tenang, dan tampaknya tidak penting, mengenalinya sebagai saluran potensial dari rahmat dan kenyamanan ilahi. Ini membutuhkan iman yang matang, yang tidak membatasi Tuhan pada sekotak harapan, tetapi terbuka untuk menerima kenyamanannya dengan cara apapun yang tiba. Ini menekankan kebenaran bahwa Allah hadir dan secara aktif terlibat dalam kehidupannya, memperluas kasih Yesus Kristus melalui cara yang tidak terduga. Pada saat-saat tak terduga inilah, imannya sering diperkuat, karena ia menyaksikan sentuhan pribadi Allah di tengah-tengah rasa sakitnya. Pikirkan tentang sentuhan fisik kucing Anda, kelembutan bulunya, irama lembut dari irisannya, kehangatan saat dia duduk di pangkuannya. Ini bukan hanya kejadian acak.
Dalam konteks rasa sakit Anda, ketika Anda dapat merasa sepenuhnya sendirian, kehadiran yang sederhana dan nyata ini bisa terasa seperti manifestasi fisik langsung dari kenyamanan. Ini adalah pesan yang sudi, ketenangan pikiran bahwa mereka tidak meninggalkannya. Adalah Tuhan yang menggunakan makhluk keluarga, pasangan tercinta, untuk membungkus Anda dengan perasaan aman dan damai. Ini mungkin bukan bagian yang menemukan yang dikutip langsung dalam Alkitab, tetapi prinsipnya sangat alkitabiah. Tuhan peduli tentang ciptaannya dan menggunakan semua hal, besar dan kecil, untuk bekerja dalam tujuannya dan menunjukkan cintanya. Iman Anda memungkinkan Anda untuk memahami kucing ini, tidak hanya sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai saluran untuk penghiburan ilahi. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa rahmat Tuhan dapat diakses dengan cara yang tidak terduga, yang mengalir melalui jaringan kehidupan sehari-harinya. Kehadiran kedamaian ini, disalurkan melalui panas fisik kucing Anda, adalah hadiah. Ini membantu Anda mendasarkan Anda ketika dunia Anda terasa kacau, memberikan jangkar ketenangan. Ini adalah ilustrasi yang rendah hati tetapi mendalam tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan hal-hal sederhana untuk memberikan penghiburan yang rumit. Dia berbicara banyak tentang cara rumit yang dioperasikan Tuhan, menegaskan bahwa matanya ada pada Anda, dan juga peduli tentang burung pipit. Pemahaman ini memperdalam iman Anda, menunjukkan bahwa kasih Yesus Kristus meluas, bahkan hingga saat-saat tenang yang dibagikan dengan pasangan yang mendengkur. Ini memperkuat kebenaran bahwa Tuhan terlibat rumit dalam hidupnya, menawarkan kenyamanan dengan cara yang mungkin tidak pernah ia bayangkan ketika membaca Alkitab. Tetapi Anda menyebutkan bahwa sesuatu yang spesifik terjadi bintang selama bintang doa. Suhu tubuh meningkat, perubahan postur, pendekatan terasa berbeda, signifikan. Disinilah dimensi spiritual menjadi lebih jelas, bukan? Satu hal adalah bahwa hewan peliharaan menawarkan kenyamanan hanya dengan hadir. Ini adalah hal lain sepenuhnya untuk manifestasi fisik Anda bintang, untuk mengubah bintang sebagai tanggapan terhadap komitmen spiritual Anda. Seolah-olah kucing itu selaras dengan energi atau ruang spiritual yang Anda masuki ketika Anda berbicara dengan Tuhan. Ini bukan hanya perilaku kucing acak. Dalam konteks komunikasi yang tulus dengan Yesus Kristus, ia merasa disengaja. Kehangatan ini, perubahan postur, mungkin lebih waspada, atau sangat santai dan mapan, terasa kurang seperti perusahaan biasa dan lebih sebagai peserta, atau setidaknya satu penerima, kedamaian dan kehadiran yang mencari dan menerima. Ini menyarankan koneksi tidak hanya antara Anda dan kucing, tetapi antara Anda, kucing dan kehadiran ilahi yang Anda undang. Iman Anda memungkinkan Anda untuk menafsirkan ini tidak hanya sebagai reaksi fisik, tetapi sebagai momen yang diilhami dari makna yang lebih dalam, pernyataan halus. Seolah-olah kucing itu menanggapi suasana spiritual yang dibudidayakan oleh doanya. Karena fokusnya pada Tuhan, ini memperkuat pemahaman bahwa Tuhan sudah dekat, bahwa doa Anda didengar dan bahwa kehadirannya dapat menyentuh segala sesuatu di sekitar Anda, bahkan makhluk itu meringkuk di sisi Anda. Ini tidak harus dirinci dalam Alkitab dalam hal perilaku hewan peliharaan, tetapi prinsipnya valid. Tuhan menggunakan bahwa kita tidak mengantisipasi menawarkan kenyamanan dan mengkonfirmasi kedekatannya. Perubahan nyata dan fisik pada kucing ini selama momen-momen doa yang sakral ini memperkuat iman Anda dengan cara yang tenang dan pribadi, menunjukkan perhatian Tuhan. Ini adalah pengalaman unik yang berbicara tentang cara-cara rumit di mana Tuhan berinteraksi dengan anak-anaknya, memperluas kedamaian dan cintanya melalui elemen-elemen paling sederhana dan akrab dalam kehidupan kita. Ini adalah pengingat bahwa kasih Yesus Kristus aktif, hadir dan mampu mengekspresikan kenyamanan dengan cara yang tidak terduga. Oke, kita akan sedikit fokus pada contoh spesifik yang disebutkan. Kucing bermain bintang tepat bintang tempat yang terluka. Ini elemen yang kuat, bukan? Satu hal adalah bahwa kucing itu hadir, merasakan suasana doa dan kedamaian. Ini adalah hal lain yang benar-benar membuat kontak fisik dan tidak hanya di mana saja, tetapi justru di bidang rasa sakit fisik atau bahkan emosional yang dapat dibawa di hadapan Tuhan. Pada waktu itu, ini terasa lebih dari sekadar perilaku hewan acak. Ketika Anda mencurahkan hati Anda kepada Yesus Kristus, mungkin tentang penyakit fisik atau luka emosional yang secara fisik terwujud, dan kucing itu melanggar tempat yang tepat, iman Anda dapat menafsirkan ini sebagai ekspresi kenyamanan yang nyata yang secara langsung membahas sumber kesedihan Anda.
Ini adalah sentuhan fisik yang tepat di mana lebih banyak kebijaksanaan diperlukan, hampir seolah-olah dipandu oleh tujuan di luar tindakan sederhana kucing. Alkitab sering berbicara tentang perawatan lembut Allah untuk anak-anaknya dan bagaimana ia dekat dengan hati yang hancur, memberikan kenyamanan dan penyembuhan. Meskipun tidak menggambarkan interaksi hewan dengan cara khusus ini, prinsip Tuhan yang memberikan kenyamanan dalam bentuk pribadi yang tidak terduga sangat konsisten dengan tulisan suci. Kontak fisik ini, tekanan lembut di tempat kerentanan ini, terasa seperti manifestasi fisik dari kedamaian spiritual dan penyembuhan yang dicari melalui doa. Bukan hanya kucing yang memberikan kenyamanan dalam arti umum, imannya memungkinkannya untuk melihatnya sebagai penghiburan bintang disalurkan bintang melalui kucing. Tanda fisik yang dirancang oleh Tuhan untuk mengingatkannya bahwa dia melihat rasa sakitnya. Dia tahu persis di mana dia berada dan erat dengan Anda dalam penderitaan itu, memperkuat keyakinan Anda bahwa kehadiran Tuhan bukan hanya konsep abstrak, tetapi sesuatu yang nyata dan aktif, mampu menyentuh hidup Anda dengan cara yang paling intim, bahkan melalui makhluk yang dibagikan ruang Anda. Ini adalah pernyataan yang pendiam, tetapi mendalam, bahwa kedamaian Yesus Kristus dapat mencapainya dengan cara yang paling tidak terduga. Sentuhan halus yang mengatakan banyak hal pada rohnya, dan memperkuat imannya, dalam partisipasi aktif Allah dalam hidupnya. Sentuhan terarah ini terasa signifikan karena mencerminkan sifat objektif dari doanya dan tampilan pengetahuan Allah tentang kebutuhannya. Ini adalah titik koneksi fisik dalam momen kerentanan spiritual, sebuah demonstrasi bahwa bahkan unsur-unsur dunia yang tampaknya kecil dapat berpartisipasi dalam perjalanan penyembuhan dan iman mereka. Mungkin itu bertanya-tanya, bagaimana seekor hewan sederhana bisa selaras, dan meskipun kita tidak sepenuhnya memahami nuansa perilaku hewan, imannya menawarkan kerangka untuk melihat di luar naluri belaka. Anda dapat melihatnya sebagai cerminan kedamaian dan cinta yang ditanamkan Tuhan ketika Anda terbuka untuk kehadirannya. Tindakan khusus ini menyentuh tempat rasa sakit, terasa seperti gema dari sentuhan ilahi yang mencari kekuatan penyembuhan Yesus Kristus yang meluas untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan tepat di mana mereka lebih akut. Ini hadiah yang unik, bukan? Konfirmasi yang tenang bahwa Tuhan memperhatikan setiap detail hidupnya, bahkan mereka yang merasa lebih antusias di kerajaan fisik. Ini mendorong Anda untuk lebih percaya pada kekuatan doa dan realitas nyata dari kenyamanan Allah. Ini mengingatkan Anda bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada kebenaran abstrak, tetapi tentang mengalami kehadiran dan kepedulian Tuhan pada saat-saat konkret kehidupan sehari-hari Anda, seringkali melalui perantara yang mengejutkan. Ini adalah tanda yang halus, mungkin dengan mudah ditembakkan oleh seseorang tanpa iman. Tetapi bagi Anda, ia mengatakan banyak hal tentang perhatian Tuhan dan sifat umum dari cintanya, cinta yang dapat menenangkan dan menegaskan melalui beban lembut kaki di tempat yang terluka. Ini bukan ajaib. Itu adalah rahmat berinteraksi dengan realitas Anda. Ini adalah jenis interaksi pribadi yang membangun iman, yang mendalam dan permanen. Menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak jauh, tetapi terlibat erat dalam proses penyembuhan Anda. Sensitivitas hewan peliharaan Anda ini, seperti perumpamaan yang hidup, menunjukkan kepada Anda empati Tuhan, memperkuat iman Anda. Itu membuat konsep abstrak tentang Tuhan yang pengasih, merasa sangat hadir dan pribadi. Ketika Anda merasakan kaki itu benar kesakitan, itu hampir seperti pernyataan fisik Tuhan sendiri, dimediasi oleh ciptaannya. Dia berbicara tentang cara-cara rumit di mana Tuhan orkestra penghiburan dalam hidup kita. Tidak ditulis secara eksplisit dalam Alkitab bahwa hewan akan menaruh kaki di luka mereka, tentu saja. Tetapi Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang bagaimana Allah menggunakan yang biasa untuk melakukan yang luar biasa. Bagaimana Yesus Kristus sendiri menggunakan sentuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit dan menderita. Tekanan lembut ini adalah jenis sentuhan yang berbeda, ya, tetapi efeknya pada semangatnya. Perasaan dilihat dan dihadiri sangat dalam. Dia memperdalam pemahamannya tentang rahmat Tuhan yang tak terbatas dan kesediaannya untuk memenuhi kerentanan kita. Pernyataan halus inilah yang memberi makan iman kita dan membuat perjalanan dengan Yesus Kristus merasa begitu nyata. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak terbatas pada gerakan besar. Dia juga berada di saat-saat yang tenang dan intim, mengungkapkan cintanya dan memberikan kenyamanan saat kita sangat membutuhkannya. Tindakan sederhana ini menjadi jangkar yang kuat untuk imannya, titik koneksi yang konstan dan nyata dengan yang ilahi.
Ini mendorong Anda untuk mencari tangan Tuhan dalam kasus-kasus lain yang tampaknya kecil sepanjang hari, memperkuat kebenaran bahwa itu selalu dekat, selalu penuh perhatian. Meningkatkan ketahanan dalam iman Anda, mempersiapkannya untuk melihat Tuhan bekerja, bahkan dalam keadaan yang lebih menantang atau kurang menghibur. Interaksi khusus ini, kaki dalam kesakitan, adalah komunikasi Tuhan yang kuat dan nonverbal yang mengatakan, "Saya melihat Anda. Saya tahu di mana itu menyakitkan, dan saya di sini." Memperkuat ketergantungan Anda pada iman dan janji yang ditemukan dalam Alkitab, mengingatkan Anda bahwa perawatan Tuhan adalah bagian integral. Ini adalah kesaksian dari bentuk-bentuk sederhana, tetapi dalam, di mana Tuhan mengungkapkan dirinya dan memberikan kenyamanan melalui ciptaannya. Kehadiran hewan peliharaannya setiap hari dan tenang ini, yang mencerminkan mata Tuhan yang penuh perhatian, membantu Anda berjalan dengan lebih percaya diri dalam iman Anda. Percaya bahwa Anda tidak pernah sendirian dalam perjuangan Anda. Ini menunjukkan kepada Anda bagaimana Tuhan dapat melayani diri sendiri dengan cara yang tidak pernah bisa kita antisipasi, menggunakan dunia yang mengelilingi kita untuk menyampaikan pesan cinta dan harapannya. Ini menggarisbawahi peran vital menjaga hati dan pikiran terbuka untuk menerima rahmat Allah dengan cara-caranya yang tak terhitung banyaknya. Memperkuat bahwa hubungannya dengan Yesus Kristus hidup dan dinamis. Ini bukanlah energi misterius atau trik sulap. Ini adalah tentang memperbaiki kepekaan spiritualnya, belajar memahami kehadiran dan tindakan Allah di dunia yang Ia ciptakan di sekitarnya. Dia mengolah hati nurani sejumlah besar untuk membedakan komunikasinya yang halus, kenyamanannya dan penuntunnya, bukan melalui pameran supernatural, tetapi melalui alam sehari-hari yang tampaknya biasa. Ketika Anda merasakan hubungan itu melalui hewan peliharaan Anda, itu karena roh Anda selaras, terbuka untuk menerima rahmat yang melayani Allah yang dimanifestasikan melalui makhluknya. Sensitivitas ini didasarkan pada imannya, percaya bahwa Tuhan aktif dan terlibat erat dalam hidupnya, seperti yang dijanjikan oleh Alkitab ini tentang melihat di luar penampilan fisik hal-hal dan mengenali lapisan spiritual tempat Tuhan bekerja. Adalah pemahaman bahwa karena Yesus Kristus, Anda memiliki hubungan langsung dengan Tuhan, dan Ia menggunakan semua cara yang tersedia, termasuk cinta setia binatang, untuk menghubungi Anda, menegaskan, dan memperkuat Anda. Ini tidak menafsirkan peristiwa atat, Dia menafsirkan cinta yang disengaja dari Tuhan, yang diungkapkan melalui lingkungan tempat Dia telah menempatkan Anda. Ini adalah keterampilan yang Anda kembangkan ketika iman Anda matang, belajar mendengarkan dengan hati dan roh Anda dengan cara-cara di mana Tuhan berbicara ketika tidak ada kata-kata yang terdengar. Ini adalah tentang mengenali bahwa Tuhan yang sama, yang berpisah juga khawatir tentang rasa sakitnya dan menggunakan cara sederhana untuk menunjukkannya. Kemampuannya untuk memahami bahwa ini adalah hadiah yang diberi makan dengan berjalan-jalannya bersama Yesus Kristus yang memungkinkan Dia untuk melihat dunia melalui lensa iman, terus mencari dan menemukan bukti cinta dan kehadiran Allah yang tak tergoyahkan. Ini berarti memahami bahwa semua yang Anda alami disaring melalui rencana ilahi dan tujuannya. Perspektif ini memahami bagaimana interaksi sederhana seperti kehadiran hewan peliharaan Anda selama doa bisa menjadi gelas untuk sentuhan Allah, membutuhkan tingkat kedewasaan spiritual tertentu. Ini adalah penegasan yang melampaui fisik murni dan memperdalam kerajaan spiritual yang sangat banyak dibicarakan oleh Alkitab. Saat Anda menciptakan suasana doa itu, memfokuskan pikiran Anda, hati dan kehendak Anda pada Tuhan, Anda benar-benar mengubah lingkungan spiritual yang mengelilingi Anda. Iman Anda bukan hanya keyakinan internal, ini memiliki dampak eksternal, mengundang kehadiran Tuhan ke ruang itu. Hewan-hewan, dengan indera mereka yang tinggi, tampaknya merasakan perubahan halus dalam energi, suasana, dan bahkan keadaan spiritual yang sering dilewatkan manusia dalam pekerjaan rasional kita. Tanggapannya adalah reaksi terhadap lingkungan yang berubah itu. Lingkungan yang sakral untuk hubungannya dengan Allah. Melalui Yesus Kristus, mereka tidak harus memahami bintang teologi bintang doa, tetapi mereka merasakan bintang kehadiran bintang yang menarik. Ini bukan konsep mistis dan non-Alkitabiah. Dia mengakui bahwa doa memiliki kekuatan dan bahwa Tuhan secara aktif berpartisipasi di dunia yang Dia ciptakan, bahkan menggunakan kesetiaan sederhana seekor binatang untuk melayani kenyamanan dan ketenangan kepada anak-anaknya. Ini tentang melihat tangan Tuhan dalam detail
ditegaskan oleh iman dan pengertiannya yang diperoleh dari Alkitab. Ketika kucing Anda lebih dekat untuk waktu dua yang mendalam, bukan hanya pencarian untuk kenyamanan acak. Ini dapat diartikan sebagai konfirmasi bahwa doanya menciptakan suasana spiritual yang nyata, tempat di mana kedamaian Allah hadir dan sesuatu yang sensitif, seperti nimal, tertarik padanya. Ini memperkuat iman Anda, menunjukkan bahwa upaya Anda dalam doa bukan hanya latihan soliter, tetapi juga berkomitmen untuk hidup dan menanggapi Tuhan. Itu melihat buah-buah hubungan Anda dengan Yesus Kristus yang dimanifestasikan dengan cara yang tidak terduga, mengingatkan Anda bahwa Allah selalu dekat dan selalu penuh perhatian. Kemudian, kehadiran yang terdeteksi oleh kucingnya, atau kedamaian yang tenang, yang duduk ketika dia berdoa dalam-dalam, ini adalah pengingat nyata bahwa bahkan ketika Anda merasa bahwa Tuhan diam, Dia hadir. Kadang-kadang, keheningan Allah bukanlah tanda bahwa Ia pensiun, tetapi Ia memungkinkan ruang untuk tumbuh dalam iman, belajar percaya tanpa tanggapan langsung. Di masa inilah kehadirannya seringkali halus, menjadi lebih penting, dan perusahaan ini tidak terbatas pada teman berbulu. Itu datang melalui kebaikan yang tidak terduga dari orang lain, ayat tepat waktu dari Alkitab yang berbicara langsung dengan situasi mereka, atau kedamaian batin yang mengatasi pemahaman yang kita tahu berasal dari Allah melalui Yesus Kristus. Belajar membedakan tangan Tuhan saat ini membutuhkan kedewasaan dalam iman, dibutuhkan melihat melampaui keadaan langsung dan mengakui bahwa Tuhan mengatur hal-hal untuk kebaikannya, bahkan ketika etisar tidak jelas. Keheningan bisa menjadi kurangnya suara yang terdengar atau SNY dramatis, tetapi perusahaan adalah Tuhan yang menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang praktis dan terasa. Itu adalah janjinya, diulangi di seluruh Alkitab, yang tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan kita, dipenuhi dengan cara-cara lembut yang muncul. Ini memperdalam iman kita tidak hanya dalam kepemilikannya, tetapi dalam kasih-Nya yang intim kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia mengajari kita bahwa menunggu Tuhan selama periode keheningan tidak pasif. Dia secara aktif mencari dan mengenali kehadirannya yang gigih dan penuh kasih di ruang yang tenang. Ini adalah tentang mengubah pendekatan kita terhadap ketidakhadiran bintang dari jawaban yang kita harapkan dari bintang kehadiran bintang Allah yang mengasihi kita. Iman kita tidak bergantung pada Tuhan yang berteriak prospera ketika kita belajar mendengarkan bisikannya untuk melihat sidik jarinya dalam tindakan perusahaan yang biasa dan tidak terduga yang Dia sediakan. Alkitab penuh dengan contoh orang yang mengalami kehadiran Tuhan lebih dalam pada saat menunggu, atau persepsi keheningan, pikirkan para nabi di pengasingan, atau bahkan Yesus Kristus sendiri di padang pasir. Imannya tidak hancur oleh kurangnya solusi langsung, tetapi ia sering menempa di hadapan Allah yang tenang dan berkelanjutan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perusahaan Tuhan bukanlah hadiah untuk iman yang sempurna, tetapi dasar untuk itu. Ini mengembalikan kita ke pemikiran awal itu, bukan? Terkadang, tanda bukanlah sinar atau suara booming surga. Terkadang Tuhan mengirim makhluk hidup. Pikirkan itu. Ketika Anda merasa tersesat, mungkin berkelahi dengan iman Anda, mempertanyakan di mana Tuhan berada, dan kemudian seorang teman tidak meminta apapun dengan kata-kata yang tepat, menawarkan kenyamanan atau solusi praktis, atau hewan peliharaan mendorong tangannya, menawarkan perusahaan yang tenang dan tanpa syarat di saat kesedihan, atau orang asing menawarkan tindakan kebaikan sederhana yang meningkatkan semangatnya secara tak terduga. Ini bukan kejadian acak dari perspektif Tuhan. Mereka seringkali merupakan bentuk yang dipilih oleh Allah untuk tiba, manifestasi fisik dan nyata dari cinta dan kehadirannya yang tak terlihat. Mereka hidup, pengingat pernapasan, mungkin dikirim sebagai malaikat manusia, atau sekadar kolega jiwa yang tersentuh oleh belas kasih yang mencerminkan hati Allah. Alkitab penuh dengan contoh-contoh Allah yang bekerja melalui orang-orang untuk menyampaikan pesan mereka, kenyamanan mereka, rahmat mereka. Yesus Kristus sendiri melayani melalui sentuhan fisik, melalui makanan bersama, melalui hubungan manusia yang mendalam. Tuhan sering menggunakan manusia, hewan, bahkan makhluk sederhana untuk membawa kehadiran mereka dan menunjukkan kepada kita bahwa itu sudah dekat. Mengenali ini membutuhkan perubahan dalam perspektif iman yang matang, yang terlihat melampaui yang jelas, dan melihat Tuhan bekerja bintang melalui bintang yang biasa, melalui orang-orang dan makhluk yang mengelilingi kita.
Kita sering berdoa untuk tanda-tanda yang dramatis dan tak terbantahkan. Tetapi metode Allah yang disukai, diungkapkan di seluruh Alkitab, seringkali melalui koneksi, perusahaan, dan tindakan sederhana yang ditunjukkan oleh seseorang yang menunjukkan kebaikan kepada yang lain. Ini adalah demonstrasi perawatan Anda yang halus dan kuat. Belajar melihat tangan Tuhan dalam interaksi ini sangat memperkuat iman kita. Itu menggerakkan kita untuk mencari tanda-tanda abstrak, untuk mengalami cinta aktif dan kehadiran Allah dalam realitas konkret kehidupan kita, sebuah kenyataan di mana Allah terus-menerus mengatur saat-saat koneksi untuk mengingatkan kita bahwa kita terlihat, dikenal dan sangat dicintai olehnya. Melalui Yesus Kristus. Jadi bagaimana aktivasi kucing atau kucing ini dalam praktik? Ini adalah kasus-kasus khusus ini, seringkali halus, ketika Anda merasakan perasaan yang mendalam untuk diperlakukan, bukan untuk upaya Anda sendiri, tetapi tampaknya dari luar. Bisa jadi panggilan tak terduga dari seorang teman tetap ketika Anda merasa sendirian, kata yang ramah tentang orang asing ketika Anda berada di bawah, atau mungkin bahkan kenyamanan yang berasal dari hewan peliharaan. Sebagai gagasan kucing mengisyaratkan irisan, inti, kehadiran yang tenang. G yang memfasilitasi kesepian Anda, ini bukan hanya kebetulan, mereka adalah saat-saat yang diatur oleh Tuhan, seringkali melalui orang-orang atau bahkan makhluk, untuk menyampaikan pesan tertentu. Saya melihat Anda, saya peduli. Mengenali aktivasi ini sangat penting untuk memperkuat iman Anda. Dia mengubah perspektifnya tentang Tuhan yang jauh, yang secara aktif berpartisipasi dalam detail menyeluruh dalam hidupnya. Alkitab memberikan kisah-kisah Allah yang tak terhitung banyaknya menggunakan cara yang tak terduga untuk menunjukkan perawatan dan bimbingan mereka, muncul di semak-semak yang terbakar, bisikan sunyi dan tindakan orang lain. Yesus Kristus sendiri menunjukkan kepada kita tingkat perhatian intim dan pribadi ini dalam semua interaksinya, yang menunjukkan bahwa kasih Allah adalah pribadi dan praktis. Momen-momen kucing ini, seperti kutipan ilahi, mukjizat kecil yang ditenun dalam jalinan zamanmu, yang dirancang oleh Tuhan untuk mengingatkanmu akan cinta yang konstan dan tak tergoyahkan. Mereka adalah kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang nyata, memperkuat kebenaran bahwa Ia selalu dekat, bekerja untuk kebaikannya, mengembangkan mata spiritual untuk melihat momen-momen ini. Untuk memahaminya sebagai aktivasi perawatan surga adalah bagian penting dari iman yang matang. Ini adalah tentang mengenali tangan Tuhan dalam hal yang biasa dan yang tidak terduga. Percaya bahwa Ia selalu bekerja, selalu menjaga Anda, seperti halnya Alkitab meyakinkan kami. Dorongan lembut ini, momen-momen perawatan ini adalah konfirmasi yang kuat tentang kasih Allah bagi kita, yang mungkin melalui Yesus Kristus, yang menunjukkan bahwa Allah menggunakan segala cara yang tersedia untuk menyentuh hidup kita dengan belas kasih-Nya. Itu mengajarkan kita untuk mencari Tuhan tidak hanya dalam gerakan besar, tetapi dengan cara yang tenang dan konsisten. Ini memperdalam pemahaman kita tentang karakter Tuhan dan kesetiaan-Nya. Tindakan kelembutan yang terkoordinasi ini, saat-saat kucing yang telah kita bicarakan ini, justru bagaimana Allah membisikkan kebenaran-kebenaran itu dalam roh Anda, seolah-olah secara pribadi mengirim pesan, hanya diadaptasi untuk Anda pada saat tertentu. Pikirkan mereka sebagai tanda baca ilahi dalam narasi hidup Anda, dimasukkan oleh Tuhan untuk mengingatkan Anda akan kehadiran dan perhatian yang konstan. Mereka adalah bukti nyata yang menggemakan pemikiran mendalam itu. Anda tidak sendirian, lanjutkan, sesuatu berubah saat berdoa. Mengenali momen-momen ini membutuhkan sensitivitas yang tumbuh, diberi makan oleh iman Anda dan waktu yang terjadi dengan Alkitab. Memahami karakter Allah, sangat mudah untuk membuangnya sebagai kebetulan, tetapi melalui lensa iman, Anda melihatnya sebagai sentuhan Allah yang disengaja, dapat diakses oleh kita melalui karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Alkitab terus-menerus menunjukkan kepada kita Tuhan yang terlibat erat, yang orkestra acara dan menggunakan orang, keadaan, bahkan alam, untuk mengomunikasikan cinta dan bimbingannya. Momen kucing ini adalah contoh kontemporer dari aktivitas ilahi yang sama. Mereka adalah cara Tuhan berkata, "Aku melihatmu, aku mendengarkanmu, aku bersamamu." Mereka membangun ketahanan. Ketika Anda merasa berkecil hati atau kewalahan, ingatlah momen kucing baru-baru ini bisa menjadi jangkar yang kuat, kesaksian pribadi tentang kesetiaan Tuhan. Ini memperkuat keyakinan Anda bahwa Tuhan bukanlah dewa yang jauh,
tetapi seorang ayah yang penuh kasih, yang secara aktif terlibat dalam perjalanan Anda, mengerjakan semua hal bersama untuk kebaikan Anda, seperti yang dijanjikan dalam kitab suci. Ini memperdalam iman Anda dan mendorong Anda untuk terus percaya pada Tuhan. Bahkan ketika keadaan sulit dipahami, mereka adalah konfirmasi bahwa Yesus Kristus bukan hanya sosok sejarah, tetapi juga inkarnasi hidup dari kasih dan perhatian Allah secara aktif melayani hari ini. Jadi, apa bedanya konfirmasi harian Allah yang diakui, dimungkinkan melalui karya Yesus Kristus yang sudah selesai untuk dilakukan dalam perjalanan imannya, memahami hatinya melalui Alkitab. Jangan lewatkan lebih banyak ide dan napas selama kita terus mengeksplorasi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tekan tombol berlangganan itu, aktifkan bel notifikasi untuk diberitahu ketika video berikutnya jatuh, dan siap untuk melihat percakapan kami berikutnya. Panas.